Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk salat, untuk mengkaji agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk di kisah yang mungkin banyak yang tidak tahu tentang kisah antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Pernah dengar kisah kalau Nabi Musa itu mendebat Nabi Adam. Nabi Musa mendebat Nabi Adam. Ini riwayat, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Juga diriwayatkan di Imam Muslim. Sehingga kita katakan bahwa kisah yang akan kita bahas ini riwayat Bukhari Muslim, yakni muttafaqun alaih. Nanti setelah kisah ini saya ceritakan, nanti kira-kira pandangan jenengan itu yang kayak apa. Baik, begini ceritanya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ihtaja Adam wa Musa alaihi wassalam inda rabbihim. Jadi Adam dan Nabi Musa itu mereka lagi saling mengadu dalil, saling berdebat. Kemudian fahaja Adamu Musa. Maka Adam itu mendebat Nabi Musa ketika Nabi Musa mengatakan apa begini. Anta Adamul ladzi khalaqaka Allahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa ajadalaka malaikatahu wa askanaka fi jannati thumma ahbatta nasa bi khati'atika ilal ardi. Nah iki gampangan iki Nabi Musa iki ngomong ini, hei Adam, kamu itu yang Allah ciptakan dengan tangannya. Allah meniupkan ke dalam engkau ruhnya, dan Allah menyuruh malaikat-malaikat itu untuk sujud kepada engkau, dan Allah menempatkan engkau di dalam surga. Kemudian engkau itu mengeluarkan manusia-manusia bi khati'atika dengan dosa-dosamu ilal ardi. Gampangannya gini, goro-goro awakmu
gara-gara dirimu, gara-gara dosamu, maka manusia itu tidak di surga. Berpikir secara logika, entah logikanya salah atau benar, ketika umpama jikalau misalnya Nabi Adam itu tidak melakukan kesalahan, kira-kira Nabi Adam tetap di surga atau tidak? Itu kalau logika. Berarti kalau umpamanya Nabi Adam itu tetap di surga, kira-kira anak keturunannya juga di... Betul begitu? Betul Bora? Secara logika. Secara logika. Maka Nabi Musa itu ngomongannya ngono. Kamu itu yang mengeluarkan manusia. Gara-gara dosamu, manusia itu ada di bumi. Gambaran le awakmu gak salah, le awakmu gak dosa, berarti kan manusia-manusia ada di surga, gak di bumi. Sepakat jenengan dengan ungkapan Nabi Musa ini apa tidak? Bingung le jawab. Saya tanya sekarang gini, untuk menjawab itu ada pertanyaan dari saya. Jenengan amati di surah Al-Baqarah ayat 30. Di surah Al-Baqarah ayat 30. Sebenarnya manusia itu diciptakan itu untuk di surga atau untuk apa di bumi Pak sebenarnya? Loh, lah maliroto pertentangan dengan yang tadi. Tadi kan jenengan oke mengatakan andai kata Adam itu tidak melakukan kesalahan, maka manusia itu ada di surga. Sekarang tak takoni, sebenarnya Adam itu kan manusia. Diciptakan oleh Allah itu sebenarnya untuk di surga atau untuk di bumi? Berarti ketika Adam itu melakukan kesalahan dan diturunkan ke bumi itu bagaimana? Apakah dia dikeluarkan gara-gara kesalahan atau memang sudah awalnya memang niatnya Allah untuk di bumi? Bumi ya. Berarti Adam nggak salah berarti. Bingung ya. Baik, jenengan amati ini surah Al-Baqarah ayat 30. Di sini dikatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini. Saya yang biru-birukan kata fil ardi. Apa artinya fil ardi? Bumi. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku menjadikan fil ardi di bumi siapa? Khalifah, yaitu Adam, manusia. Kalau jenengan melihat ayat ini, berarti kan memang Adam itu diciptakan bukan untuk di surga. Kalau tekstual loh ya. Berarti memang Allah punya skenario bahwa memang Adam itu akan diciptakan dan ditempatkan di bumi. Lah, andai kata umpama jikalau misalnya Adam itu tidak melakukan kesalahan, andai kata Adam itu tidak melakukan kesalahan, maka skenario bahwa Adam akan ditaruh di bumi akan tetap berjalan. Itu pemahaman kita. Saya ulang lagi. Allah dalam Al-Baqarah ayat 30 ini memang akan menciptakan seorang khalifah di bumi, manusia, Adam. Itu artinya skenarionya Allah, kodoknya Allah, keputusannya Allah bahwa memang Adam itu diciptakan untuk di bumi. Nah, andai kata umpama jikalau misalnya
Adam itu tidak melakukan kesalahan, maka Al-Baqarah 30 ini akan tetap dilaksanakan oleh Gusti Allah, bahwa nanti Adam akan suatu saat akan diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Nah, berarti kasusnya Adam itu melakukan kesalahan dengan mendekati Syajaratul Khuldi itu ya salah satu bagian dari skenarionya Allah. Apakah itu menjadi kasus yang lain? Wallahu a'lam. Apakah itu menjadi kasus yang lain? Wallahu a'lam. Maka nanti Nabi Adam itu jawabnya juga enteng. Kita lihat jawabannya Adam. Kita lihat nanti jawabannya Adam di sini. Nah, pas ketika Nabi Adam itu didebat, diprotes oleh Nabi Musa, gara-gara kesalahanmu kamu yang menurunkan manusia-manusia ke bumi, jawabannya Adam. Enteng Adam jawabnya. Faqala Adam. Hadis ini Bukhari Muslim loh Pak ya. Hadis ini Bukhari Muslim, riwayat Bukhari Muslim. Jangan sampai salah paham dengan hadis seperti ini. Maka kita butuh memahami hadis yang seperti ini sesuai dengan pemahamannya Rasulullah Muhammad, sesuai dengan pemahaman Al-Quran, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Adam di debat seperti itu, Adam menjawabnya, anta Musa alladzi istafaka. Kamu itu Musa yang Allah memilih engkau dengan risalahnya dan dengan kalamnya. Dan Allah itu memberikan engkau al-alwah, kitab yang di dalamnya adalah penjelasan segala sesuatu. Dan Allah itu mendekatkan engkau dan engkau menjadi orang yang terselamatkan. Ya. Terus Adam tanya lagi di sini. Nah ini, fabikam wajadtallaha kataba at-taurata qabla an akhluqa. Tanyanya Adam. Berapa lama kamu menemukan ya Allah menulis Taurat sebelum aku diciptakan? Maksudnya Allah itu menulis Taurat berapa lama sih sebelum aku diciptakan? Maka Nabi Musa mengatakan bi arba'ina yauman, bi arba'ina aman, 40 tahun. Berarti kitab Taurat itu ditulis 40 tahun sebelum Adam diciptakan. Ya, kayak sama seperti sebelum langit bumi ini ada, takdir itu sudah dicatat. Nanti akan kita bahas di bab takdir di sini nanti. Sebelum ada bumi dan langit, takdir juga sudah dicatat. Sama kitab Taurat itu 40 tahun sudah dicatat oleh Allah, ya, ditulis oleh Allah 40 tahun sebelum Adam diciptakan. Mari ngono Adam ngomong lagi. Qala Adam, fahal wajadta fiha wa asa Adamu rabbahu faghwa. Maka apakah kamu menemukan di dalam kitab Taurat wa asa Adamu, dan Adam itu maksiat kepada Tuhannya, faghwa. Ya maksiat, ghawa itu juga maksiat. Sekarang kita pakai akal lagi. Di dalam kitab Taurat sudah ada tulisan bahwa Adam nanti akan mengingkari dan durhaka kepada Allah, maksiat. Lah, itu ditulis sebelum 40 tahun Adam diciptakan. Di kitab Taurat sudah ada kata-kata seperti itu. Dong maksud saya gimana? Berarti 40 tahun Adam diciptakan, wis ono tulisan di kitab Taurat bahwa Adam akan melakukan maksiat mendekati Syajaratul Khuldi. Piye jenengan memahami itu? Nabi Musa ditakoni ngono iku ya meneng. Berarti ini termasuk skenario atau bukan? Itu skenario besarnya Allah yang tidak kita pahami. Karena memang di ayat 30 tadi itu memang manusia diciptakan untuk di bumi. Dan ada skenario yang kemudian skenarionya ketika iblis laknatullah alaih itu mendekati Adam. Sementara tadi sudah saya katakan
andai kata tidak terjadi itu pun skenarionya Allah pun akan terjadi untuk diturunkan ke bumi. Clear ya? Akhirnya Nabi Musa nggak ngomong apa-apa. Dan kemudian Nabi Adam ngomong lagi. Pas ketika ditanya seperti itu, qala na'am. Nabi Musa jawab, iya benar. Maksudnya Nabi Musa itu melihat di kitab Taurat bahwa kisahnya Nabi Adam seperti itu. Sementara kitab Taurat ditulis 40 tahun sebelum Adam diciptakan. Kalau umpamanya setelah kejadian baru kitab Taurat ditulis mungkin. Tapi sementara ini sebelum kejadian kitabnya sudah ditulis. Gitu loh, Pak. Maka Nabi Adam mengatakan afatalumuni ala an amiltu amalan katabahullahu alayya an a'malahu qabla ayyadhuqani bi arba'ina sanatan. Apakah kamu itu akan mencela aku ketika aku telah mengamalkan suatu amalan yang Allah sudah menetapkan itu untukku, dan aku mengamalkan itu sebelum Allah menciptakan aku, atau Allah itu menetapkan amalan itu sebelum Allah menciptakan aku selama 40 tahun. 40 tahun sebelum kejadian Allah sudah mengatakan itu. Di takdirnya sudah muncul kata-kata Adam akan bermaksiat kepada Tuhan. Kata Nabi, faqala Rasulullah SAW fahajja Adam Musa. Maka Nabi Adam itu mendebat, menjawab Nabi Musa. Tidak bingung kalau dengan hadis ini, Pak. Nanti dari hadis ini akan muncul pemahaman-pemahaman yang kita juga harus hati-hati. Di antaranya nanti akan muncul pemahaman Jabariyah. Ada pemahaman Jabariyah. Pemahaman Jabariyah itu, dan kita paham, para ulama itu menggaris bawah ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah. Sementara kalau untuk Jabariyah itu adalah sebuah sekte firqah yang mengatakan semuanya itu adalah Allah. Sehingga kalau ada orang korupsi, dia ditanya, kamu kenapa korupsi? Dia akan mengatakan, ini takdirnya Allah. Itu pemahaman Jabariyah. Ketika ada orang membunuh orang, ketika ditanya, kenapa kamu membunuh orang? Dia akan mengatakan, ini adalah takdirnya Allah, saya membunuh orang. Nah, itu nanti akan kita terbahas di bab takdir nanti, di bab takdir. Nanti di poin nomor 3 nanti akan kita bahas. Baik, ada yang muskil dari hadis ini, Pak? Ada yang muskil dari hadis ini? Jenengan percaya dengan hadis ini, Pak? Hadis ini jarang sekali dibahas. Jarang sekali dibahas. Karena memang ya segini gitu. Muncul pertanyaan, loh kapan ketemu nih Adam karo Musa? Kapan ketemu nih? Kok bisa Adam sama Nabi Musa iso geldot ngono? Kapan ketemunya? Lah, muncul pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Tapi kita ini memahami bahwa hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ulama ahlu sunnah mengatakan bahwa ketika hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam, apalagi muttafaqun alaih secara sanad yang sahih, maka berarti itu benar. Itu artinya hadis ini menerangkan bagaimana Nabi Musa dengan Nabi Adam lagi debat. Itu adalah kisah yang benar yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Clear ya? Engkau jenengan lek ceramah baru nyeramahno hadis iki kudu sing hati-hati tenanan. Ya, kudu sing hati-hati. Ini materi yang cukup berat sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, mau tidak mau kita harus sampaikan. Ya, hadisnya juga ini, kitabnya juga ini. Baik. Jadi memang jenengan gak usah, mohon maaf, gak usah berpikir seperti Nabi Musa. Iya yo, andai kata Nabi Adam nggak mendekati Syajaratul Khuldi, mungkin aku di surga ya. Jangan berpikir begitu. Berpikirlah surah Al-Baqarah ayat 30.
ada skenario besar yang memang dunia itu laibun walahun watafakurun wazinatun dan sebagainya. Dunia ini memang adalah panggungnya sandiwara. Allah punya skenario, Allah sutradaranya, Allah skenario dan sebagainya. Jadi skenarionya yang jelas di sini bahwa Nabi Adam itu memang diciptakan untuk di bumi. Dan nanti kalau jenengan kepingin masuk ke surga, yo ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya nanti jenengan lihat di surah Al-Baqarah 214. Ini bolak-balik saya sampaikan di Al-Baqarah 214. Di Al-Baqarah 214 itu salah satu syaratnya. Salah satu syarat kalau jenengan ingin masuk surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini loh yang 214 yang saya maksud. Nah, ini loh. Am hasibatum an tadkhulu al-jannata. Al-Baqarah 214 ya. Atau kalian mengira kalian akan bisa masuk surga. Ya, dalam bahasa kita, apa kalian mengira kalau kalian itu akan masuk surga? Walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum. Ya, sementara belum datang kepada kalian itu perumpamaan ujian-ujian, cobaan-cobaan yang telah berlalu dari orang-orang sebelum kalian. Masatumul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu. Nah, ini di sini letaknya. Kalau kita itu pengen masuk surga, ya harus diuji dulu. Ujiannya dengan apa? Ini ba'sa wa dharra. Wal ba'sa wa dharra wa zulzilu. Itu diantaranya. Nanti jenengan buka lagi surah Al-Baqarah ayat 214. Baik. Dari kisah ini kita akan ambil mustafadatul hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam dan Musa yang berdebat tadi itu? Poin yang pertama adalah itsbatu hayatil barzakh. Adanya penetapan kehidupan alam barzakh. Arwahnya daripada para nabi dan rasul itu diletakkan di illiyin. Diletakkan di illiyin. Sementara para nabi dan rasul itu kalau di dalam riwayat yang sahih itu kan nanti dia ditunjukkan di illiyin, tapi nanti kemudian dia akan dikembalikan ke jasadnya lagi dan dia hidup di alam barzakhnya. Beda dalam konteks semacam ini. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dari sini kita paham alam barzakh itu sesuatu yang nyata. Alam barzakh itu ada. Lupa kalau begitu azab kubur itu ada. Azab kubur itu juga ada. Lupa katanya kalau untuk masalah akidah harus pakai hadis yang sifatnya mutawatir. Katanya kalau hadis ahad tidak boleh, kata siapa? Dulu pernah memang seperti itu. Ya, dulu memang pernah seperti itu. Tapi kemudian kita paham para ulama ahlu sunnah dari terdahulu sampai hari ini mengatakan ketika dia hadisnya adalah hadis ahad tapi dia sahih, bisa dipertanggungjawabkan, maka itu bisa menjadi patokan di dalam masalah akidah. Dan Muhammadiyah sudah membahas itu. Kalau hadis ahad itu kemudian dihilangkan semua dengan masalah akidah, betapa banyak nanti yang akan dihapus. Betapa banyak nanti syariat yang akan dihapus. Baik, alam barzah itu ada. Maka al-mautu laisa adaman mahdhon bal innahu hayatun baina hayataini al-hayatid dunya wal hayatil akhirah. Maka al-abdu fiha imamun amun mukramun wa imamu adzabun muhanun.
Ini keyakinan kita dan juga keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan kita sebagai organisasi Muhammadiyah. Bahwa mati itu tidak bisa dikatakan tidak ada. Alam barzah itu pasti ada dan dia itu antara dua kehidupan. Bunyinya apa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Nah kan? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Berarti dulu kita itu mati dulu. Kita itu dulu mati. Dari nutfah atau kalau Nabi Adam dari tanah. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Jadi sekarang ini. Kemudian tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian di alam barzah. Kemudian tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan. Tsumma ilaihi turja'un. Dua kali mati, dua kali hidup. Sehingga akidah kita azab kubur itu ada. Ya, ini harus ditekankan. Nanti kalau ada mubalik yang mengatakan azab kubur tidak ada, itu perlu ditanda tanya besar. Apalagi yang mengucapkan itu CMM. Apalagi yang mengatakan itu CMM. Mau sudah diajarkan oleh majelis tarjih, kalau mau salah mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu sudah jelas kalau azab kubur ada. Apalagi riwayat yang sahih ketika Rasulullah jalan, itu ya. Jalan ketemu dua kuburan, itu saja sudah kelihatan. Ada sahabat itu di situ. Maka Nabi Muhammad mengambil pelepah kurma yang masih basah, dipatahkan jadi dua, ditempel, jepret. Dan beliau mengatakan ini disiksa bukan karena perkara yang besar. Yang ini karena tidak bersih dari pipisnya. Yang ini dia itu suka namimah. Ini loh riwayatnya. Ini riwayatnya yang tentang azab kubur itu. Masa kita tidak? Dan hadis ini para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini aja sudah jelasan. Kalau hadis fi'liyah, kan Nabi itu jalan, gitu ya, diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Nabi bersabda, ini loh dua kuburan ini disiksa. Ya, Nabi mengambil pelepah kurma ditancap-tancap. Ini mudah-mudahan selama pelepah kurma ini masih basah, mudah-mudahan meringankan azab. Dari situ para sahabat mendengar, dari situ para sahabat melihat, ya, dan kemudian akan diteruskan ke bawah. Tabi'in. Itu menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Tapi ini khusus untuk Nabi. Jangan sok-sokan seperti Nabi. Engkau jenengan nang kuburan bawa pelepah kurma dicepno supaya meringankan siksa. Itu khusus untuk Nabi. Kita itu tidak bisa apa-apa. Ya, yang bisa meringankan azab kubur itu bukan kita. Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW. Kalau umpamanya kita ini bisa melakukan hadis seperti ini, ya sebendino ae, nggawa kembang marono siramono bendino. Bukan begitu pemahamannya. Baik ya. Jadi azab kubur itu ada ya. Sepakat ya. Lewis mati engko tangio. Engko laporan nang aku, oh gak ono Pak ternyata. Ya, maka dari itu ini sebagai bukti, dan di dalam azab kubur di dalam alam barzah itu disebut al-abdu fiha imamun amun mukramun wa imamu adzabun muhanun. Ya, yang namanya seorang hamba di dalam alam barzah itu dia itu diberi nikmat, dimuliakan, atau dia diazab dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Muhammadiyah meyakini azab kubur? Iya. Majelis Tarjih meyakini azab kubur? Iya. Bisa. Yes. Karena di Masjid A sana itu sempat gonjang-ganjing, ada salah satu mubaliknya ngomong mancing seperti itu ketika ditanya tentang azab kubur.
Terus saya bel, beneran memang balik ini gini. Iya, sudah ditabayunkan begini. Nanti Rebo sekian akan diklarifikasi kembali. Oh, wis bagus. Nah, so aneh-aneh lah gitu. Baik, clear ya? Adanya ketetapan kehidupan barzah. Para nabi dan rasul pun juga di alam barzah, tapi nanti ruhnya ditaruh di mana nanti? Iliyyin. Lah kalau begitu Nabi Musa sama Nabi Adam itu ketemunya di mana? Apakah di alam barzah itu? Apakah di Illiyyinnya? Atau nanti ketemunya nanti pas ketika yaumul qiyamah sana? Oh alam, tidak ada keterangan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tidak ada keterangan dari Rasulullah, jangan mengambil spekulasi. Yang jelas hadis ini kita aminkan, hadis ini kita imani bahwa mereka berdua pernah ketemu. Lah ini nanti akan nyambung di peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kan pernah baca toh hadisnya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad pas ketika Mi'raj itu ketemu sama siapa? Ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Ibrahim, bahkan ketemu dengan Nabi Musa tentang masalah kewajiban sholat. Yang seperti itu tidak matuk Pak secara akal. Jenengan otak-atik tidak akan pernah ketemu, karena memang itu sudah skenarionya Allah. Kayak semacam ini Adam sama Nabi Musa debat, nggak matuk kita. Ketemu ini ketemu, oh alam sudah. Di dalam riwayat yang sahih itu kan Nabi Muhammad ketika Mi'raj, ketika peristiwa Mi'raj, beliau di langit itu ketemu ini. Gak bisa pakai logika, gak bisa pakai akal. Kok bisa ngono? Lah kayak Allah menginginkan begitu mau apa? Mau ketemu begitu kayak apa? Wes, jadi sepakat kita bahwa alam kubur ada, azab kubur ada. Kemudian hayatul anbiya'i fil jannati wa tazawuruhum. Kehidupan para nabi dan rasul itu pasti di surga nanti. Pasti yang namanya nabi-nabi itu semuanya nanti di surga. Dan mereka wa tazawuruhum, dan saling kunjung mengunjungi mereka di dalam surga. Jangankan untuk nabi, nanti kalau kita itu masuk surga, kalau loh ya. Saya mengatakan kalau itu kenapa Pak? Ya karena kita ini tidak mesti masuk surga. Jadi kan masuk surga? Setiap umatnya Nabi itu pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Kata Nabi apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Nabi ditanya, "Man aba ya Rasulullah? Man ya'ba ya Rasulullah?" Orang yang tidak mau masuk surga itu sapa kanjeng Nabi? Nabi cuma bilang, "Man ata'ani dakhalal jannah." Orang yang taat sama aku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang tidak taat sama aku, berarti dia itu tidak mau masuk surga. Gampang ya masuk surga itu, taat atau karo kanjeng Nabi. Masalahnya kita sudah taat atau belum? Nah, lale durung berarti lah jenengan mengakui secara nggak langsung nggak masuk surga. Wes, jangankan untuk Nabi, kita nanti kalau masuk surga, kita itu bisa bercakap-cakap dengan penghuni surga dan bahkan bisa bercakap-cakap dengan penghuni neraka. Surah Al-Mudaththir umpamanya. Orang penghuni surga itu akan tanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fis saqar?" Ya benar ya, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang membuat kalian itu bisa masuk neraka saqar? Dijawab sama penghuni neraka, "Lam nakum minal musallin." Ya karena kami tidak pernah sholat. "Walam nakum nut'imul miskin." Ya karena kami tidak memberikan makan fakir miskin. Wa kunna naqutu ma'al qaidin. Kami ini senengani duduk-duduknya, jagongan-jagongannya dengan orang-orang yang senantiasa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, hati-hati sing senengane ngerumpi, gak ono jurungane. Gitu, dan seterusnya. Nah, lho Pak, orang neraka sama orang neraka bisa tanya jawab? Bisa. Suatu saat ada orang yang di azab di neraka, ditakoni, loh, bukankah kamu dulu yang ngajak kepada kebaikan? Bukankah kamu dulu yang melarang daripada kemungkaran? Lah kok kamu sekarang masuk neraka piye? Orang yang diazab itu ngomong. Orang diazab itu ngomong. Ini riwayat Muslim juga. Dia ngomong bahwa saya memang mengajak yang baik, mengajak yang benar. Kuntu amuru bil ma'rufi. Ya, saya memang dulu mengajak kepada yang ma'ruf. Wala atihi, tapi saya tidak melakukan yang ma'ruf itu. Wa kuntu anha 'anil munkar. Dan saya dulu telah mencegah yang mungkar, tapi wa atihi, malah justru saya melakukan kemungkaran itu. Nah, orang seperti ini masuk neraka duluan. Iku hadisnya mubalik itu. Mubalik itu lek iso nglakoni sing dikecepret nih. Dia masuk neraka lebih dulu. Makanya gak penak dadi mubalik itu. Dari sisi ini iso mlebu neraka lebih dulu. Wes. Jadi hidup di surga. Bahwa kemudian ada sebuah riwayat di sini. Ini pun juga nanti jenengan pahami secara baik. Ya, di hadis diriwayatkan Imam Ahmad di sini ya. Ini kira-kira nanti dipahami dengan tawasul atau tidak. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling baik itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itulah Adam diciptakan. Dan pada hari Jumat itulah juga Adam dimatikan. Jadi Adam diciptakan hari Jumat. Dimatikan hari Jumat. Tiupan sangkakala juga hari Jumat. Dibangkitkan dari alam kubur juga hari Jumat. Tiupan sangkakala yang pertama, tiupan sangkakala yang kedua, menurut riwayat ini adalah hari Jumat. Pak, lek ngono kiamat hari Jumat. Kalau menurut riwayat ini iya. Cuman kapan? Jumat yang kapan? Tidak ada yang tahu. Termasuk Nabi sendiri juga nggak tahu. Itu hari yang istimewa hari Jumat itu, menurut riwayat ini. Maka Nabi menyuruh fa'aktiru alayya min sholati fi. Ya, perbanyaklah untukku dari bersolawat di hari Jumat. Ya, perbanyak solawat ketika hari Jumat. Maka Nabi bilang fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Maka sesungguhnya solawat kalian itu ditampakkan untukku, disampaikan kepadaku. Sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana sholawat kami itu ditampakkan dan disampaikan kepada engkau sementara engkau itu sudah hancur. Engkau itu sudah hancur. Ini hampir mirip dengan konteks pemahaman wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Nabi bilang, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah itu mengharamkan ya, bumi ini untuk jasad-jasadnya para nabi dan rasul. Jadi jasad-jasadnya para nabi dan rasul itu tidak pernah hancur. Itu menurut riwayat ini. Baik, berarti memang lupa ada yang tanya, lek ngono kalau nabi itu hidup, lah berarti boleh toh kita itu berdoa di kuburannya nabi untuk tawasul. Nah, maling ngono kok kalian. Jawaban saya enteng. Kalau memang itu pemahamannya seperti itu, tentu para sahabat orang yang pertama akan melakukan di kuburannya Nabi. Tapi ternyata tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu. Berarti memang tidak diajarkan oleh Allah seperti itu. Tidak diajarkan oleh Rasul seperti itu. Berarti gak usah spekulatif, gak usah dilakoni. Kalau untuk dengan Nabi saja tidak begitu,
apalagi dengan selain Nabi. Makanya majelis tarjih merekom, mentanfid tidak ada tawasul di pinggir kuburannya walaupun orang itu dianggap orang soleh. Itu tarjih Muhammadiyah merekom seperti itu. Sepakat ya Pak ya? Yes. Baik, kita masuk yang ketiga. Nah, kita bicara takdir. Karena memang konteksnya Nabi Adam tadi itu sudah menyebut, lawang memang 40 tahun sebelum aku diciptakan, Taurat sudah ditulis. Dan di Taurat itu ada tulisan kalau aku itu melakukan maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Nah, menunjukkan bahwa itu adalah takdir. Nabi Adam singkatan ini, wong iku wis takdir ngono kuwi. Sudah menjadi skenarionya Gusti Allah. Wes. Nah, takdir, otomatis kita akan bicara takdir tentang masalah seperti itu. Sehingga saya memahami bahwa Nabi Adam itu memang ditakdirkan untuk di bumi seperti ayat 30 tadi. Ditakdirkan seperti itu dan ada skenarionya. Takdir itu yang kayak apa sih sakjane? Apakah kita ini memang tidak bisa berbuat apa-apa karena memang semuanya sudah ada takdir? Ataukah ada takdir-takdir yang memang sekiranya kita itu bisa merubah takdir itu? Bapak Ibu nun sewu, bahwa tadi sudah saya katakan yang namanya takdir itu sudah dituliskan oleh Allah, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah itu menciptakan segala sesuatu. Sebelum Allah itu menciptakan segala sesuatu. Saya carikan hadisnya di sini, coba jangan lihat. Ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat di sini. Kataballahu maqadiral khalaiqi. Allah mencatat takdir-takdirnya makhluk-makhluk qabla ayakhluqa as-samawati wal arda, sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Berapa? Bi khamsina alfasana. 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdirnya makhluk itu sudah dicatat semua oleh Allah. Termasuk takdir kita semua ini sudah dicatat sama Allah. Tapi kita ini juga nggak tahu takdir kita ini apa. Karena kita tidak tahu takdir kita apa, ya wis dilakoni. Lupa apakah nanti bisa dirubah? Nanti Nabi mengatakan la yarudu al-qada'a ila du'a. Ya, tidak menolak daripada takdir kecuali doa. Artinya nanti ada namanya takdir mu'allaq. Ada takdir mubram dan ada takdir mu'allaq. Kalau yang takdir mubram jelas tidak bisa dirubah, tidak bisa dirubah. Tapi kalau takdir mu'allaq, Allah mengizinkan untuk bisa dirubah. Lho Pak, lek ngono aku gak usah lapo-lapo mau dicatat takdir. Jawaban saya enteng, wong jenengan juga nggak tahu takdirnya apa. Ya wis lakukan apa yang sudah ada. Gitu saja. Nah, jadi 50 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir makhluk itu sudah dicatat. Bahkan sebelum makhluk itu ada, takdir sudah dicatat. Jenengan nanti uripe neng di, jenengan nanti matinya di mana, usia berapa, anak piro, rezekine kaya apa, sudah ada catatannya. Dulu sebelum langit dan bumi diciptakan. Hal-hal yang semacam ini harus diimani. Kenapa? Yang namanya takdir itu bagian daripada rukun Islam. Maka di sini dikatakan
Al imanu bil qadari rukun min arkanil iman. Yang namanya iman kepada takdir itu menjadi rukun. Rukun apa, Pak? Rukun iman. Rukun itu apa, Pak? Rukun itu apa sih? Rukun itu kalau dia tidak ada maka berarti tidak sah. Kalau saya mengatakan rukun iman, berarti kalau salah satunya tidak ada rukun itu, berarti salatnya tidak sah. Tapi kalau saya mengatakan rukun iman seperti di sini, kalau ininya tidak ada, berarti iman tidak sah. Berarti kalau takdir itu bagian daripada rukun iman, kalau kita tidak percaya kepada takdir, berarti kita dianggap kafir. Maka wala yutimu imanu ahadin illa bi imani bihi. Dan tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dia beriman dengan adanya takdir. Kalau dia itu mengosongkan atau menolak iman kepada takdir, berarti dia itu telah menolak semua rukun-rukun iman. Makanya nanti ada istilah hadis Jibril, di mana rukun iman itu ada 6. Para ulama sepakat kalau orang itu mengingkari salah satu rukun iman, maka dia itu adalah kafir. Maka antuk mina bi qadarihi khairihi wa syarrihi. Baik. Saya ingin mengerucut, ini sudah jam 7 lebih, setelah itu kita dialog tentang masalah iman kepada takdir. Ini jawabannya Ibnu Umar. Nanti riwayatnya sama dengan riwayat-riwayat sahabat-sahabat yang lain. Ini Pak. Ibnu Umar itu bicara tentang takdir itu seperti ini. Andai kata sesungguhnya Allah menyiksa ahli atau penghuni langit-langitnya dia, atau Allah itu mengadab para penghuni di bumi ini, maka Allah mengadabnya mereka itu wa huwa ghairu dzalimun lahum. Ini ghairu. Jadi gini, secara takdir andai kata Allah itu pengen menyiksa orang yang di langit, pengen menyiksa yang akan ada di bumi, itu bukan kedzaliman. Karepe Gusti Allah, bukan kedzaliman. Dan itu qada dan qadar memang semacam itu. Karena Allah itu sebagai Al-Malik. Saya pengen merucut di sini saja. Masalah takdir sini, Pak. Nah, andai kata engkau menginfakkan emas semisal seberat bukit Uhud. Jadi kalau ada orang punya emas, emasnya itu sebesar bukit Uhud, diinfakkan, jebret. Maka apa? Fisabilillah, di jalan Allah, maqabilahullahu minka hatta tu'mina bil qadar. Jadi kalau kamu, kata Ibnu Umar, menginfakkan emas sebesar bukit Uhud ya, di jalan Allah, tapi kalau kamu tidak beriman kepada takdir, maka infakmu tidak akan diterima oleh Allah. Berarti kalau ada orang sholat, tapi dia itu tidak percaya dengan takdir, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kalau ada orang infak, seberapa banyaknya infak itu, kalau dia tidak percaya dengan takdir, dia tidak diterima oleh Allah. Karena dia sudah masuk kategori kafir. Itu takdir, wajib beriman kepada takdir. Nah, clear ya? Jenengan beriman kepada takdir tak? Insyaallah. Jabariyah atau yang Qadariyah? Karena nanti tadi sudah saya sampaikan di awal, ada orang memahami takdir itu secara jabari. Terus kabeh iki Gusti Allah tok wis. Andai kata dia korupsi 300 triliun, dia akan ngomong ini takdir saya korupsi. Ada jamaah yang bilang sama saya, ya dia nempelin orang, begitu ditempelin, dia ngomong, saya ini takdirnya Allah, saya nempelin orang. Weh, orang seperti itu kudu dijejeki, berbahaya. Makanya para ulama mengatakan
pemahaman Jabari itu tidak boleh. Ada juga pemahaman namanya pemahaman Qadariyah, kebalikan dari Jabari. Jadi semuanya itu ditentukan manusia. Gusti Allah gak cawi-cawi. Ini pun akhirnya menafikan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengah-tengah antara Jabari dengan Qadari. Ibnu Umar kemudian melanjutkan, ya, wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna man akhta'aka lam yakun liyusibaka. Maksudnya piye? Kamu harus paham juga dalam konteks takdir. Ya apa-apa yang memang ditakdirkan untuk menimpamu itu ya tidak akan meleset, tidak akan salah. Dan apa-apa yang tidak ditakdirkan untuk menimpamu ya juga tidak akan menimpa kamu. Itu takdir, kata Ibnu Umar. Kalau orang itu tidak memahami seperti ini, Ibnu Umar mengatakan walau muta ala ghairi hadza la taqalta an-nar. Ya, kalau kamu untuk mati tidak dengan pemahaman seperti ini, kamu masuk neraka. Jadi bagaimana seharusnya, Pak? Ya, kita harus percaya dengan takdir. Dan semuanya sudah ditentukan. Berapa tahun tadi, Pak? 50.000 tahun. Langit dan bumi sebelum diciptakan takdir sudah dicatat. Dan itu gampang bagi Allah, Pak. Gampang bagi Allah. Sebelum kejadian 50.000 tahun belum menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan si fulan nanti begini, si fulan begini. Itu gampang bagi Allah. Gampang bagi Allah. Nanti takdir itu juga akan dicatatkan kepada manusia ketika usia 120 hari di rahim. 40 hari berbentuk nutfah, 40 hari berbentuk mudghah, 40 hari berbentuk alaqah. Sehingga 120 hari kemudian malaikat Jibril masuk meniupkan ruh sekaligus meniupkan takdir-takdirnya yang sudah dicatatkan yang 50.000 tahun tadi itu. Berarti kita ini piye? Ya sudah, jalani hidup ini sesuai syariat. Loh Pak, apakah kita cuma pasrah begini kalau saya mengatakan? Allah itu punya irodah, kehendak. Allah itu punya batasan. Allah itu punya aturan. Aturan Allah itu yang berlaku. Kalaupun kita ini berkenaan dengan masalah hasil, ya kita tidak perlu ikut cawe-cawe. Yang kita lakukan cuma ikhtiar. Setelah ikhtiar, berdoa. Berdoa dulu apa ikhtiar dulu? Ikhtiar dulu apa berdoa dulu? Ikhtiar, berdoa, tawakal, titik sudah. Cuman itu yang kita bisa. Nggak bisa kita itu ikut ngatur-ngatur masalah hasil. Kita tidak bisa mengintervensi Tuhan. Karena keputusan Allah itu yang berjalan. Maka bunyinya yang seringkali jenengan wiritan, la haula wala quwata illa billah. Itu yang terjadi. Ya pokoknya kita cuma bisa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, itu saja sudah. Atau kerjasama, sama-sama kerja titik. Kemudian berdoa tawakal. Nanti hasil itu yang berhak memberi keputusan sesuai dengan takdirnya Allah. Itu ya Allah itu sendiri. Apakah Allah nanti akan menjalankan apa yang dicatat di lauh mahfuz sana atau tidak menjalankan, itu hak prerogatifnya Allah. Umpamanya sebelum bumi dan langit diciptakan, dicatat saudara A ini dia nanti jadi orang miskin, dicatat begitu. Dalam perjalanannya kemudian Allah merubah orang ini tidak miskin, itu haknya Allah. Makanya tadi sudah ada saya katakan, ada takdir yang sifatnya mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Sekarang tugas kita cuma itu saja. Tidak usah ikut-ikut masalah hasil, tidak usah ikut-ikut untuk mengintervensi Tuhan. Hasil serahkan kepada Allah, kita cuma usaha, doa, tawakal. Wis itu saja. Sehingga nanti apapun yang terjadi di dunia ini adalah apa? Keputusan Allah itu yang berjalan, bukan keputusannya manusia. Bukan keputusannya manusia. Sehingga nanti ketika kita percaya dengan takdir seperti ini, andai kata kita ini keinginan kita tidak terwujud,
jenengan gak usah muring-muring, jenengan gak usah ngeresulo, apalagi lawang sing gak salah apa-apa disepaki, piring gak salah apa-apa dibantingi, gak perlu. Karena tadi apa? Yang berjalan itu keputusannya Allah, bukan keputusannya jenengan. Itu saja kalau kita, sehingga muncul sami'na wa ata'na, gak usah ngerundel. Ono udan itu berarti keputusan Gusti Allah, gak ono udan yaitu keputusan Gusti Allah. Ya, mepe kumbahan udan gak garing-garing itu ya keputusan Gusti Allah. Sehingga kita semakin cerdas bagaimana caranya, itu aja kok. Ingat, kalau kita tidak percaya dengan takdir, hukumnya kafir. Dan semuanya itu sudah ditentukan sesuai dengan ukurannya masing-masing. Seperti di dalam surat Al-Qamar di sini. Nih. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan takdirnya masing-masing. Kalau begitu Nabi Adam tadi itu ya sudah ada takdir dan skenario yang sudah dicatatkan oleh Allah sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Gitu saja. Jadi saya memandangnya hadis tadi itu seperti itu. Di sini dikuatkan lagi umpamanya di surah Al-Hadid ayat 22 di sini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Nah, ini loh, Pak. Tidaklah menimpa suatu musibah, min musibatin ya. Yang terjadi di mana? Fil ardi, di bumi ini. Wala fi anfusikum, dan juga tidak pada diri kalian. Illa fi kitabin, kecuali di dalam kitab. Sudah di dalam catatan apa namanya, Pak? Lauh mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan bumi, menciptakan kalian. Artinya namanya musibah ini sebelum kita ada, sebelum langit ada, sebelum bumi ada, musibah yang akan mengenai diri kita itu sudah tercatat lebih dulu. Sehingga kalau kejadian apa-apa ya sudah kita mengatakan ya ini ayatnya Al-Hadid ayat 22. Sehingga dengan semacam ini kita jadi sabar, legowo, gak muring-muring, dan Allah memutuskan sesuatu itu pasti adil. Allah memutuskan sesuatu itu tidak zalim. Allah memutuskan sesuatu itu pasti yang terbaik. Dan Allah memutuskan sesuatu itu pasti sesuai dengan kemampuan. Jenengan dikai musibah jebret, yakinkan itu sudah takdir, itu yang terbaik, itu sesuai dengan kemampuan, itu pasti ada hikmahnya. Itu aja. Gak usah kemerungsung, gak usah ngeresulo, gak usah ngerundel, apa maneh nyalahno Gusti Allah. Wes, ada yang didiskusikan, silakan monggo. Nggih. Saya mohon penjelasan tentang doa dari Nabi Adam yaitu Rabbana tolong misalnya dengan kita tadi. Baik. Memang Nabi Adam memang melakukan kesalahan. Sehingga beliau mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya, memang dia melakukan kesalahan. Nabi Adam melakukan kesalahan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kesalahan Nabi Adam ini menjadi sebab dikeluarkannya dia dari surga? Sementara nasnya yang muncul Al-Baqarah ayat 30 itu memang Allah punya skenario bahwa Adam itu ada di bumi. Dan itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau andai kata memang skenarionya Allah jelas di bumi, kemudian Nabi Adam melakukan kesalahan, dengan kesalahan itu kemudian dipercepat skenario itu, bisa saja bisa terjadi. Tapi tidak ada keterangan dari Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kita sami'na wa ta'na, memang Adam melakukan kesalahan. Ketika Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin,
Fa'azallahuma syaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana fi. Memang melakukan kesalahan. Jangan kamu deketi syajarah ini, jangan. Tapi ternyata kan digoda. Fa'azallahuma syaitan. Setan yang lebih dulu diusir tadi itu membuat makar, ya, goda. Ternyata akhirnya Nabi Adam, terutama yang digoda itu Hawa dulu. Akhirnya loro-loronya kepleset. Makanya menggunakan fa'azallahuma syaitan. Jadi yang namanya setan mempelesetkan dia. Secara irodahnya Allah, setan itu diizinkan oleh Allah untuk memperdaya manusia. Maka ada muncul yuwaswisu fi sudurin nas. Dan ketika setan atau iblis itu diturunkan ke bumi, kan dia janji bahwa dia nanti akan menyesatkan anak-anak Adam seluruhnya. Nah, itu hubungannya dengan itu. Memang Adam punya kesalahan. Sehingga nanti muncul pertanyaan lagi. Kesalahan itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah apa enggak? Kalau jenengan mengatakan ditakdirkan oleh Allah, nanti pemahaman secara jabari. Cuman saya hanya mengatakan 50.000 tahun sebelum langit diciptakan, takdir sudah ada. Berarti memang Allah sudah paham nanti Adam akan melakukan kesalahan. Tapi Allah ya luar biasa begitu. Itu hubungannya di situ, Pak. Hubungannya di situ. Kalau Nabi Adam aja bisa salah, apalagi kita. Itu gabungannya di situ. Baik, aturannya Allah juga maksiat itu bisa mendatangkan azab. Itu juga aturannya Allah. Itu juga menjadi aturannya Allah. Ketika kita itu melakukan maksiat, Allah bisa menurunkan azab. Ini kejadian yang terakhir di Los Angeles itu. Mana? Los Angeles atau mana itu? Yang sehari sebelumnya Trump ngomong apa itu? Nah, itu. Ada polling apa di situ? Ya. Baik. Ada yang lain? Masalah takdir gak bulat toh? Masalah takdir gak bingung toh? Enggak, ya. Baik. Nggih. Semakin banyak bertebaran pemahaman tafsir birra'yi. Tafsir birra'yi. Tafsir birra'yi itu menafsirkan Al-Qur'an dengan akal, dengan logika. Semakin banyak seperti itu. Dan orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yi itu ancamannya berat. Seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian berbicara tentang hal semacam ini tidak boleh takyif. Ada istilah takyif. Takyif itu berarti memahami sifatnya Allah, asmanya Allah, ataupun hal-hal yang berkenaan dengan af'alnya Allah itu dengan logika. Yang sementara logika itu terbatas. Maka kalau kita menerjemahkan Al-Quran, maka terjemahkanlah Al-Quran itu dengan makna atau arti yang sudah ditetapkan oleh Allah dan sudah yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Memang di dalam Al-Quran itu kata-kata jannah itu ada dua. Kalau untuk jannah dalam artian taman, itu ada di dalam surah Al-Qalam itu. Di dalam surah Al-Qalam itu jannah. Allah menggunakan kata jannah, tapi yang dimaksud kebun-kebun. Ya. Dan juga ada jannah dalam artian yang di akhirat. Maka kita bisa menerjemahkan ini jannah akhirat atau ini jannah dalam artian kebun-kebun yang begitu luar biasa itu bukan pakai logika, tapi harus pakai dalil. Berkenaan dengan surga yang ketika Adam ada di dalam, tidak ada dalil satupun dari Al-Quran ataupun hadis bahwa surga yang dimaksud itu adalah surga dunia. Tidak ada dalil sama sekali. Maka kalau memang tidak ada dalil sama sekali, kita kembali kepada baro'ah al-asliyahnya.
Kembali kepada baroah al-asliyah bahwa surga yang dimaksud memang surga yang insya Allah akan kita tempati nanti. Maka di situ memang banyak para ulama seperti ada di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya. Beliau membandingkan antara umat Muhammad dengan umat Nabi Adam. Kalau Nabi Adam dulu begitu dia maksiat langsung dikeluarkan dari surga. Sementara kita melakukan maksiat, tobat dan nanti masuk surga. Itu diantaranya kan. Dan juga korinah. Nah, maka ada muncul korinah. Ketika Nabi Adam itu melakukan maksiat, maka semua pakaiannya itu ditelanjangi. Sehingga dia memakai miwarokotil jannah. Itu akidah kita. Jadi ketika tidak ada dalil bahwa surga yang dimaksud itu adalah surga dunia, maka pakai baroatul asliyah bahwa itu adalah memang betul-betul surga akhirat. Buktinya kalau kita komparasikan ini jannah, ini bumi. Ya toh, ayat 30 tadi bumi. Al-ard. Sementara yang di sini adalah surga. Kalau umpamanya surga itu di bumi, kalau memang surga itu di bumi, terus fungsinya ayat yang 30 Al-Baqarah apa? Podo-podo buminya. Sama-sama buminya. Sehingga korinanya dari situ sudah jelas. Kan tadi sudah bait qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Seret bumi sudah. Di sini surga. Kalau memang ini yang dimaksud al-jannah itu adalah bumi, terus fungsinya ini apa? Ya, paham maksud saya gitu. Skenarionya memang di bumi. Kalau memang sama-sama jannah itu adalah bumi, berarti konkretnya ayat 30 Al-Baqarah itu apa? Nah, gitu loh. Sehingga saya memahami, para ulama jumhur juga memahami. Rata-rata para ulama memahami yang dimaksud surga di situ adalah surga di akhirat. Dan Allah berhak dan bisa melakukan itu, dan kita tidak bisa menafikan kekuasaannya Allah. Andai kata kita semua ini nanti diciptakan langsung ditaruh surga di akhirat, itu haknya Allah. Ketika Nabi Adam diletakkan di surga akhirat, itu haknya Allah. Tidak ada yang bisa menolak keputusannya Gusti Allah. Itu pemahaman saya, Pak. Jadi akidah kita kalau berkenaan dengan masalah akidah harus pakai dalil, supaya kita tidak terjerembab masuk kepada ranah-ranah yang menyimpang dari akidah-akidah yang benar. Itu. Jadi tidak ada muskil, tidak ada kesulitan bagi Allah meletakkan Adam itu di dalam surga, dan juga tidak ada muskil ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya skenario sebesar ini, juga tidak ada muskil bagi Allah. Ya kita anggap memang ini adalah merupakan skenarionya Allah. Memang Allah punya skenario yang begitu besar yang logika kita tidak akan pernah nutup. Itu sampai hari ini saya mengatakan surganya Adam bukan surga dunia, tapi memang surga, benar-benar surga, karena tidak ada qorina dan tidak ada dalil yang menyebut selain daripada itu. Nah, jenengan nanti ketika ada orang tanya seperti itu lagi, ya jawabannya ini yang kita kaji hari ini. Oke. Kaitannya dengan hadis yang bahwasannya kenikmatan surga itu belum pernah betul dalam benak seseorang terpikirkan dan sebagainya, itu gimana? Betul, memang surga itu memang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara min qalbil bashar. Nah, di dalam Al-Quran kan memang banyak disebutkan kenikmatan-kenikmatan surga. Contoh di surat Al-Insan, salah satu minumannya orang-orang surga itu zanjabila. Zanjabila itu apa? Jahe. Kalau secara linguistik. Apa kita kemudian mengatakan bahwa itu adalah, apakah itu adalah jahe benar seperti di surga? Enggak. Itu adalah namanya zanjabila, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa di surga itu zanjabila seperti itu. Sama Adam itu di akhirat itu
Pas ketika dia di surga pada waktu itu menikmati syajarah, maka syajarah yang kita pahami bukan syajarah yang kita katakan seperti syajarah di bumi. Itulah bedanya tentang pemahaman-pemahaman akidah dengan pemahaman-pemahaman tafsir birra'yi. Nah, sehingga memang benar nanti kalau kita masuk ke surga, kita akan mendapatkan sesuatu yang mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat, ya, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara min qalbil bashar, dan juga tidak akan pernah terbersit di dalam hati. Dan ini sesuatu yang lain antara kasusnya Nabi Adam dengan konteks-konteks semacam ini, sesuatu yang lain lagi. Maka saya sepakat di dalam pemahaman tafsir itu ada namanya tafsir al-maudu'iyah. Tafsir al-maudu'iyah. Bagaimana konteksnya kemudian satu tema dikumpulkan dalil juga dengan sunnah Nabi, dan juga mungkin qaul sahabat kumpulkan jadi satu. Biar ini yang berbicara, bukan kita yang bicara. Kalau kita yang berbicara, saya khawatir seperti orang buta yang disuruh mengenali gajah. 3 orang buta, satu nyekel sikile, satu nyekel buntute, satu nyekel telinganya. Kemudian yang megang buntute ditanya, gimana ya namanya gajah? Oh, gajah itu panjang seperti ular, karena yang dipegang buntutnya. Dia tidak melihat yang lain karena buta. Yang satunya megang kaki. Ketika megang kaki itu dia bilang, gimana gajah? Oh, gajah tinggi besar kayak pohon kelapa. Karena dia tidak melihat yang lain. Yang satunya megang telinga, dia ngomong, oh ternyata gajah itu lebar begitu ya. Karena yang dipegang telinga. Sama dengan ayat-ayat Al-Quran. Jangan seperti itu memahaminya. Maka memahami ayat-ayat Al-Quran, biarkan Al-Quran itu yang bicara, bukan kita yang berbicara. Sehingga muncul qarinah, muncul dalil, ya, ada ilmu alatnya, termasuk ulum tafsir, mantik, balaghah, nahwu, sharaf dan sebagainya, itu menjadi alat-alat, termasuk qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini tidak pernah terpahami, tidak ada satu dalil pun Nabi mengatakan atau sahabat mengatakan bahwa namanya surga itu adalah surga dunia. Tidak ada satupun yang mengatakan itu. Maka kita merujuk kepada pemahaman sataftariqu ummati ala salasati wa sab'ina firqah. Kita ini Rasul mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya neraka, berarti sesat. Illa wahidah, kecuali cuma satu. Ketika ditanya siapa yang satu, Nabi cuma bilang ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan berpegang teguh kepada sahabat-sahabatku. Termasuk pemahaman Al-Quran, tafsir Al-Quran, kembalikan kepada bagaimana cara Nabi memahami dan bagaimana cara para sahabat memahami. Itu lebih aman. Clear ya? Itu jawaban saya. Panjang kali lebar. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Lihat diterus nih sampai jam 09.00. Ya, insya Allah kita husnul khotimah, kita orang yang istiqomah. Saya doakan panjenengan semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Saya doakan jenengan anak-anaknya soleh dan sholihah. Saya doakan jenengan rezekinya lancar. Yang belum menikah tak doakan dapat jodoh yang soleh. Yang sudah menikah, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.